Perkenalkan, nama saya Niko Chandra, NIM 052. Di sini saya akan menjelaskan merancang strategi produk. Produk yang kami rancang adalah InWarmTech, yaitu alat pemanas makanan dan minuman berbasis Bluetooth serta fungsi lainnya seperti power bank dan speaker box dengan bentuk yang praktis dan mudah digunakan kemana-mana. Produk memberikan hasil panas dari baterai yang disimpan di dalamnya, lalu dikonversikan ke dalam bentuk panas melalui plat pemanas di bagian atas. Karena baterai yang kita simpan adalah sebesar 32.000 mAh, sehingga dapat digunakan 20 kali dalam sehari karena daya yang digunakan untuk pemanas plat hanya sedikit. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan mengelola jasa. Ada 5 poin yang kami gunakan, yaitu keandalan, responsivitas, jaminan, empati, dan wujud. Yang pertama, jaminan, yaitu menyediakan jasa sesuai dengan yang dijanjikan. Lalu yang kedua yaitu keandalan dalam penanganan masalah layanan pelanggan. Lalu yang kedua adalah responsivitas, selalu memberitahu pelanggan tentang kapan layanan akan dilakukan. Yang kedua, layanan tepat waktu bagi pelanggan. Yang ketiga adalah jaminan, karyawan yang menanamkan keyakinan terhadap pelanggan, membuat pelanggan merasa aman, dan karyawannya selalu sopan. Yang keempat adalah empati, yaitu selalu memberikan perhatian kepada pelanggan dan mengutamakan kepentingan pelanggan tersebut. Yang kelima yaitu wujud, yaitu fasilitas yang modern, peralatan yang modern, fasilitas yang menarik, serta karyawan yang memiliki penampilan yang rapi dan sopan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan menciptakan ekuitas merek. Merek yang kami gunakan adalah InWarmTech. Hal ini karena sebagai tindakan pemasaran jangka panjang. Nama ini kami gunakan karena agar mudah diingat oleh pelanggan dan mudah ditemui di pasaran. Dan cenderung untuk berfokus mengelola dan menciptakan kesadaran citra merek kami kepada pelanggan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Septian Liantin dengan NIM akhir 058. Di sini saya akan menjelaskan tentang membentuk positioning merek terhadap produk yang kami buat. Produk yang kami buat yaitu mesin pemanas makanan dan minuman yang berbasis Bluetooth. Produk kami ini memiliki banyak fungsi tambahan lainnya. Selain berbasis Bluetooth, produk kami juga memiliki keahlian lain dalam memuaskan pelanggan, yaitu dengan fitur power bank dan speaker box serta daya simpan yang banyak. Tentu itu menjadi pembeda dari produk yang ada lainnya. Hal ini merupakan sebuah strategi yang berusaha untuk menciptakan diferensiasi produk yang unik dalam benak pelanggan, konsumen, atau target pasar untuk membentuk citra produk yang positif dan unggul dari produk pesaing lainnya. Lalu selanjutnya ada mengembangkan strategi dan program penetapan harga. Untuk menetapkan harga ini terdapat 6 langkah, yaitu yang pertama memilih tujuan penetapan harga, yang kedua menentukan permintaan, yang ketiga memperkirakan biaya, yang keempat menganalisis biaya, harga, dan penawaran pesaing, yang kelima memilih metode penetapan harga, yang keenam memilih harga akhir. Untuk yang pertama, memilih tujuan penetapan harga. Penetapan harga pada produk kami ini memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau laba perusahaan. Lalu yang kedua ada menentukan permintaan. Perkiraan permintaan untuk produk kami ini pada periode bulan Januari sampai dengan bulan Maret yaitu sebanyak 4.000 unit produk, dengan masing-masing pada bulan Januari sebanyak 1.200 unit produk, pada bulan Februari sebanyak 1.300 unit produk, pada bulan Maret sebanyak 1.500 unit produk. Lalu yang ketiga ada memperkirakan biaya. Untuk menghasilkan biaya rata-rata, kita harus memperkirakan dulu biaya bahan bakunya, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabriknya, biaya administrasi, dan umumnya biaya pemasarannya, sehingga dihasilkan biaya rata-rata. Biaya rata-rata untuk memproduksi 1 unit produk mesin pemanas
makanan dan minuman yang berbasis Bluetooth ini yaitu sebesar Rp25.750 dengan per unitnya. Lalu yang keempat, menganalisis biaya, harga, dan penawaran pesaing. Dengan laba yang diinginkan perusahaan sebesar 20% dari biaya total, maka harga dari setiap unit produk ini sebesar Rp30.900. Harga tersebut kita telah menawarkan fitur-fitur yang lebih canggih dari produk pesaing lainnya. Lalu yang kelima ada memilih metode penetapan harga. Metode penetapan harga yang digunakan pada produk ini adalah metode penetapan harga biaya plus atau cost plus pricing method. Lalu yang keenam ada memilih harga akhir. Dengan harga yang diharapkan perusahaan itu yaitu Rp30.900, tetapi dengan adanya kebijakan dari perusahaan, harga akhir untuk produk mesin pemanas makanan dan minuman yang berbasis Bluetooth ini ditetapkan menjadi Rp32.000 per unitnya. Yang diharapkan perusahaan itu yaitu Rp30.900, tetapi dengan adanya kebijakan dari perusahaan, harga akhir untuk produk mesin pemanas makanan dan minuman yang berbasis Bluetooth ini ditetapkan menjadi Rp32.000 per unitnya. Lalu selanjutnya ada merancang dan mengelola saluran pemasaran terintegrasi. Sistem saluran pemasaran untuk produk ini yaitu menggunakan strategi dorong atau push, di mana kita sebagai produsen memasarkan produk ini untuk dijual ke konsumen melalui perantara distribusi. Lalu aliran pemasaran untuk produk ini yaitu menggunakan aliran fisik, di mana konsumen bisa mendapatkan produk ini dari produsen langsung atau bahkan dari pengangkut gudang atau kita sering menyebutnya dengan distributor. Produk kami juga menggunakan saluran pemasaran konsumen tingkat 3, di mana konsumen bisa mendapatkan produk kami melalui pengecer, pedagang besar, dan pedagang grosir. Untuk saluran pemasaran industri, produk kami menggunakan saluran pemasaran tingkat 1, di mana kami sebagai produsen dapat menjual produk kami ke distributor dan distributor menjual kembali produk kami ke pelanggan industri. Perusahaan kami juga memfasilitasi penjualan produk secara online melalui website perusahaan dan media sosial lainnya. Lalu selanjutnya ada peran pedagang eceran dan grosir. Peran pedagang eceran bagi perusahaan kami yaitu untuk membantu memasarkan produk mesin pemanas makanan dan minuman yang berbasis Bluetooth ini kepada konsumen. Di sini kami bekerja sama dengan jenis pengecer departemen store dan toko swalayan, di mana lokasi departemen store dan toko swalayan ini berada di pusat kawasan bisnis dan pusat pembelanjaan setempat, sehingga konsumen bisa mendapatkan produk kami dengan mudah. Lalu, produk kami juga memiliki label merek pribadi yaitu Inworm Tech, di mana dengan memiliki label merek pribadi, maka pelanggan lebih banyak menyukai produk ini selain dari fitur-fitur yang dijanjikan dari produk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Fatur Rahman, NIM 511811057. Di sini saya akan menjelaskan tentang merancang dan mengelola komunikasi pemasaran terintegrasi dalam produk Inworm Tech. Ada 6 poin. Yang pertama, iklan. Produk kami akan diiklankan di beberapa media periklanan sehingga produk kami dapat diperkenalkan di halayak umum. Yang kedua ada promosi dan penjualan. Promosi harga akan dilakukan untuk menarik perhatian pada saat produk ini diluncurkan. Serta penjualan akan kita maksimalkan di beberapa
outlet online shop yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada acara dan pengalaman. Untuk menarik perhatian dan kepercayaan konsumen, perusahaan kami akan berkolaborasi dengan perusahaan terkenal dan yang jauh lebih berpengalaman. Dengan begitu konsumen tidak akan meragukan kualitas pada produk kami. Selanjutnya ada hubungan masyarakat dan publisitas. Demi menjaga hubungan dengan konsumen, maka akan diadakan kegiatan tentang kepedulian terhadap sesama. Dengan begitu konsumen tidak akan pernah ragu untuk membeli produknya karena perusahaan kami peduli. Yang selanjutnya ada pemasaran langsung. Agar hubungan konsumen dengan perusahaan terjaga, maka perusahaan menjalin hubungan dengan konsumen secara langsung melalui masukan ataupun saran-saran yang diberikan dari konsumen kepada perusahaan. Selanjutnya yang terakhir ada pemasaran mulut ke mulut, di mana demi menciptakan sebuah pengalaman yang baik bagi konsumen yang sudah percaya membeli produk kami, maka konsumen tersebut akan membicarakannya kepada orang lain. Dengan begitu orang lain akan terpengaruh untuk membeli produk kami. Dengan begitu perusahaan kami harus terus menjaga kepuasan pelanggan yang telah mempercayakannya untuk membeli produk kami. Selanjutnya, mengelola komunikasi massa. Ada tiga yang perusahaan kami tekankan, yaitu jangkauan, yang kedua frekuensi, dan yang ketiga dampak. Yang pertama jangkauan, di mana perusahaan kami berusaha untuk bisa memperkenalkan produk kami di seluruh wilayah Indonesia menggunakan jaringan internet. Selanjutnya ada frekuensi, di mana banyaknya iklan yang ditampilkan akan disesuaikan dengan permintaan yang ada. Apabila terus meningkat, maka frekuensi iklan akan terus ditingkatkan agar konsumen tetap tertarik dengan produk kami. Selanjutnya ada dampak, di mana dampak yang akan diberikan dengan adanya iklan ini diharapkan dapat lebih menarik perhatian para konsumen agar lebih percaya dalam menggunakan produk Inwamtek. Selanjutnya mengelola komunikasi pribadi. Inwamtek menggunakan saluran pemasaran langsung, dikarenakan dengan saluran pemasaran langsung, hubungan perusahaan dengan konsumen akan terus terjalin. Dengan begitu loyalitas akan tercipta ketika konsumen tersebut puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen. Yang terakhir ada kesimpulan, di mana perencanaan produk yang dihasilkan oleh perusahaan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selain itu, produk yang dihasilkan harus mencerminkan kualitas yang baik. Harga merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu perusahaan, karena perusahaan menentukan seberapa besar keuntungan yang diperoleh dari penjualan produknya, baik berupa barang maupun jasa. Menetapkan harga terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan menurun. Namun jika harga terlalu rendah akan mengurangi keuntungan yang akan didapatkan oleh sebuah perusahaan. Dalam mengambil keputusan menetapkan harga jual suatu produk atau jasa, perusahaan mempunyai tujuan dan sasaran tertentu, baik untuk tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini dimaksudkan agar kelangsungan hidup suatu perusahaan dapat terjaga dan ditingkatkan untuk masa-masa yang akan datang. Terima kasih.